Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Ya, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari dengan sukacita kita memuji Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya, hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji-Nya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji-Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji-Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji-Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji-Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji-Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Kita bersatu dalam doa. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami masih boleh berada di tempat ini dan kami masih boleh beribadah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Engkau telah menyertai kehidupan kami hari demi hari, hingga pada saat ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami kerjakan, setiap hal yang boleh kami dapatkan, yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga menyadari kami seringkali membuat kesalahan Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami, baik melalui perkataan, perbuatan, pikiran, dan kadang hal yang tidak kami sadari menyakiti hati sesama kami maupun hati-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun Bapa, biar kami boleh layak untuk datang kepadamu Tuhan. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bos Rifka yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memakainya ya Tuhan, sehingga firman yang boleh ditaburkan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti rusa yang merindukan air, biarlah hati kita juga boleh senantiasa merindukan hadirat Tuhan, boleh merindukan lawatan Tuhan. Mari kita angkat pujian seperti berharap usai Tuhan. Hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Kaulah kehidupanku, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita menyembah Tuhan genap hati kita. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku
Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama beriman kita di hadapan pengakuan iman rasuli. Percaya kepada kuasa dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, jadikan aku indah. Kita berdoa. Benar Tuhan,
bahwa kami adalah mahakarya Tuhan. Yang begitu ajaib Kau ciptakan kami begitu dengan sempurna untuk boleh melakukan setiap rencana dan pekerjaan Tuhan di dunia ini Tuhan. Kami ada bukan karena kebetulan, tetapi semua Tuhan telah rancangkan, telah Tuhan tentukan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih untuk boleh melakukan pekerjaan Tuhan, untuk boleh memberitakan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang yang belum percaya. Berkati Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada hari ini, supaya Engkau membuka hati pikiran kami, melalui Roh Kudus Engkau menolong kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti, memahami, bahkan diberi kekuatan dalam melakukannya. Berkati setiap jemaat baik yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah Tuhan. Kami beban hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga firman Tuhan tidak terhalang oleh karena persoalan hidup kami. Kami mau duduk diam di dekat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan, yang akan menguatkan, yang akan membuat iman kami semakin kuat dan teguh. Berkati hamba-Mu yang terbatas, untuk dalam penyampaian firman Engkau sempurnakan dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai 33. Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai 33. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Bapak Ibu menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen. Ya walaupun hari ini gak ada yang menikah. Tapi tema kita adalah pernikahan Kristen. Ini untuk kembali kita mengingatkan ya. Diingatkan kembali oleh Tuhan. Bagaimana prinsip-prinsip suatu pernikahan Kristen atau pernikahan yang kudus ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ikatan pernikahan itu adalah kudus. Kenapa? Karena ditetapkan oleh Allah. Hubungan pernikahan itu merupakan suatu gambaran hubungan antara gereja dengan Kristus atau hubungan antara jemaat dengan Kristus. Nah, hubungan manusiawi yang paling kudus di dunia ini adalah apa?
hubungan pernikahan di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu Paulus menempatkan pernikahan itu pada tingkat yang tertinggi dalam hubungan suami istri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa rumah tangga itu adalah dasar dari masyarakat. Keadaan rumah tangga itu menentukan keadaan bangsa dan dunia ini. Masalah yang ada dalam masyarakat adalah kehancuran daripada rumah tangga. Sebagian besar anak-anak terlibat dalam kenakalan remaja itu berasal dari rumah tangga yang berantakan. Ya, anak-anak selalu menjadi korban perceraian antara orang tuanya. Sehingga anak bertumbuh dengan kesetiaan yang bercabang karena orang tua yang berpisah. Anak-anak dibingungkan mau ikut siapa, ikut mama atau ikut papa. Sehingga kesetiaan mereka menjadi bercabang dua. Sehingga mengakibatkan perasaan tidak aman bagi si anak. Bahkan frustasi dalam pikiran anak-anak. Nah, pernikahan yang sukses itu karena keduanya antara suami istri untuk mengusahakannya. Pernikahan yang gagal adalah karena suami istri telah lalai dalam menunaikan kewajibannya dari persetujuan atau ikrar pernikahan. Sehingga keadaan pernikahan itu bergantung pada keinginan atau usaha dari suami istri. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena itu melalui bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita akan menemukan apa saja kewajiban seorang dan istri. Dan teladan apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam hubungan kita sebagai suami istri. Ya, walaupun di sini ada yang belum menikah, tapi ini adalah sesuatu yang harus diketahui supaya dapat mempersiapkan diri ya, supaya tahu bagaimana prinsip-prinsip pernikahan Kristen itu ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita kembali melihat ayat 22 sampai 24, prinsip yang pertama ini adalah sebuah kewajiban seorang istri. Saya akan bacakan ayat 22 sampai 24 ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, kewajiban seorang istri ya. Orang Kristen harus menjadi seorang suami atau istri yang lebih baik daripada orang yang bukan Kristen atau orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Rumah tangga Kristen itu harus dipenuhi suasana kebahagiaan surgawi. Bukan suasana neraka ya, tetapi surgawi. Nah, kesuksesan dalam pernikahan itu membutuhkan kerjasama antara suami dan istri ya. Jadi bukan hanya suami saja yang mengusahakan pernikahan itu menjadi baik atau sukses, tetapi antara keduanya itu mengusahakan bersama dalam hubungan suami istri. Nah, di sini kita melihat bahwa pada ayat 22 dikatakan bahwa istri itu harus tunduk pada suami sebagai kepala dari rumah tangga. Nah, di situ dilambangkan bahwa Kristus itu sebagai kepala gereja. Jadi ketika seorang istri yang tunduk kepada suami itu menggambarkan bahwa seorang istri, seorang perempuan yang tunduk kepada Allah. Nah, itu gambarannya. Nah, kepatuhan istri itu merupakan suatu ketundukan yang mengakui bahwa pimpinan suami ini ya itu adil, lembut dan bijaksana dan penuh kasih. Ya. Nah, ketaatan seorang istri itu timbul karena kasih sayangnya dan ketergantungannya dan pengakuan suaminya itu patut menjadi pemimpin. Jadi ketaatan seorang istri bukan takut kepada suami, tidak. Tapi karena kasih sayangnya, karena kepatuhannya, pengakuan bahwa suami itu adalah pemimpin hidupnya. Ya. Nah, oleh karena itu perkawinan itu telah dijadikan Tuhan sebagai lambang, ya, sebagai lambang hubungan Tuhan dengan jemaatnya atau
gerejanya. Jadi sangat berhubungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai istri yang tunduk kepada suami, menjadikan suami itu untuk melindungi istrinya, ya, bukan untuk mensengsarakan istrinya, tetapi melindungi istrinya, ya. Nah, kita tahu bahwa tempat yang ditentukan bagi seorang istri itu adalah di rumah, ya. Kaum wanita diciptakan dengan sifat cinta terhadap rumah tangganya dan keluarganya, ya. Nah, tidak ada prestasi yang lebih besar bagi seorang wanita selain menjadi pengurus dari rumah tangga sebagai istri atau ibu yang baik. Walaupun saat ini karena kesulitan ekonomi mengharuskan istri itu harus bekerja, ya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, mau tidak mau seorang istri itu harus bekerja membantu suaminya dalam menafkahi keluarganya. Sehingga tidak heran banyak wanita telah memasuki bidang industri ataupun perdagangan, bahkan menjadi banyak perempuan yang sudah menjadi menteri, ya. Orang-orang wanita-wanita yang hebat yang memberikan sumbangan yang bernilai di berbagai bidang. Tetapi kita harus ingat, kewajiban seorang istri itu harus tetap, bahwa kita harus menjadi istri yang tetap lemah lembut, tunduk dan ramah terhormat kepada suami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika istri sudah melakukan kewajibannya, terkadang ada suami yang memiliki akhlak atau moral yang merosot. Nah, di sini dituntut seorang istri itu harus mengangkat suami dengan teladan yang tetap tinggi, bukannya ikut dalam kemunduran suaminya, ya. Betapa banyak seorang laki-laki atau seorang suami amatkan dari kehidupan yang rusak karena teladan istrinya yang murni. Jadi seorang istri atau ibu punya pengaruh yang besar. Dia dapat mempengaruhi seluruh keluarganya untuk menjadi baik atau buruk. Kenapa? Karena di dalam Amsal 14 ayat 1 dikatakan. Mari kita buka Amsal 14 ayat yang pertama. Di situ dikatakan Amsal 14 ayat yang pertama, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai seorang istri atau seorang ibu, kita punya pengaruh yang besar bagi keluarga kita. Baik buruknya keluarga kita itu di tangan istri, di tangan seorang wanita. Karena dikatakan di sini bahwa di tangan wanita itu ada kuasa untuk membangun atau meruntuhkan keluarganya. Nah, oleh karena itu bagaimana pengaruh wanita itu berkuasa dalam keluarganya? Supaya kita punya pengaruh yang benar, itu kita harus memiliki hati yang melayani. Seorang istri atau seorang ibu itu harus punya hati yang melayani. Hati yang melayani itu hati bagaimana? Rela, ya. Hati yang rela dapat melayani suami dan keluarganya untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan dalam keluarganya. Kerelaan hati kita, pengorbanan seorang wanita, seorang ibu, seorang istri bagi keluarganya untuk melayani, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh dengan tanggung jawab, dengan kewajibannya sebagai istri. Itu. Kemudian pengaruh supaya kita menjadi pengaruh yang baik atau untuk membangun itu yang kedua ada kita punya sikap yang anggun. Nah, sebagai seorang wanita kita punya sikap yang anggun, yaitu sikap yang mendatangkan kasih karunia bagi suami, anak-anak dan orang lain. Dan ini memang tidak mudah, ya. Bagaimana kita dapat membangun keluarga kita? Kita harus mendatangkan kasih karunia bagi keluarga kita, bukan mendatangkan kehancuran, ya. Bukan mendatangkan keributan,
tetapi mendatangkan kasih karunia itu bagi suami, bagi anak-anak dan orang lain. Nah, inilah yang dikatakan Tuhan bahwa seorang istri itu punya kuasa untuk membangun. Bagaimana cara membangun? Yaitu kita harus punya hati yang melayani, hati yang rela untuk kebaikan keluarga kita. Kemudian kita punya sikap yang anggun, sikap yang mendatangkan kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Nah, itu yang dikatakan Tuhan. Sehingga jadilah seorang istri yang membangun keluarganya seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Jadi bangunlah keluarga kita di atas batu karang, bukan di atas pasir yang mudah runtuh, yang mudah hancur. Oleh karena itu, kasih kita kepada suami itu harus berdasarkan kasih Tuhan kepada kita. Rela berkorban, rela memberikan, mengasihi tanpa syarat. Karena terkadang seorang istri memberikan kasihnya itu harus bersyarat ya. Kalau saya bisa mengasihi suami, kalau suami kasih saya banyak uang, ya kan? Atau saya mengasihi suami, kalau suami sayang saya. Jadi kita seringkali memberikan syarat-syarat itu kepada suami kita sehingga tidak terjadi keharmonisan. Sehingga kita tidak bisa membangun rumah tangga kita dengan baik. Akhirnya apa? Keluarga kita runtuh, hancur. Jadi kasih Tuhan adalah dasar kita untuk mengasihi, menghormati suami kita. Amin. Ya, itu yang kedua, kewajiban seorang istri. Kemudian apa kewajiban daripada suami? Kita lihat ayat 25 sampai 28. Saya akan bacakan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang suami itu harus penuh dengan kasih dan baik. Itu akan membuat istri kita tidak keberatan untuk tunduk ya. Tapi kalau suami yang jahat, yang nggak punya kasih, mungkin istri nggak susah untuk tunduk pada suami. Nah, Kristus tidak saja mengasihi jemaatnya atau gerejanya, tetapi dia juga memberikan kasihnya dengan memberikan nyawanya di kayu salib untuk umat, untuk jemaatnya. Nah, di sini kita melihat bahwa suami memerintah rumah tangganya itu dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, bukan secara otoriter atau secara kasar, ya. Nah, kasih suami kepada istri haruslah tulus, tidak bercabang. Artinya setia terhadap istrinya. Artinya hatinya tidak bercabang dua. Hanya inilah satu-satu wanita yang saya kasihi. Inilah satu-satunya wanita yang akan menemani saya seumur hidup sampai maut memisahkan. Nah, kasih suami harus tetap abadi walaupun secara fisik istri itu pasti berubah ya. Yang dulunya rambutnya tebal, hitam, tiba-tiba sekarang udah mulai ada ubannya ya. Yang walaupun tubuhnya dulu langsing, sekarang sudah menjadi langsung gendut gitu ya. Dia harus tetap mengasihinya. Bahkan ketika suami menemukan kelemahan-kelemahan istri, dia harus tetap memiliki kasih abadi buat istrinya. Nah, seorang suami juga harus menafkahi istrinya. Kita bisa melihat dari 1 Timotius 5 ayat 8. Mari kita buka. 1 Timotius 5 ayat 8. Bagi yang sudah dapat, kita akan baca sama-sama. 1 Timotius 5 ayat 8. Ya. Saya akan bacakan, Pak Ibu simak ya. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya
apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang suami itu harus menafkahi istrinya dan memperhatikan kebahagiaan, kesenangan istrinya. Tapi bukan berarti istri untuk merongrong suaminya gitu ya. Oh, ini kan firman Tuhan, saya ini harus disenangkan. Jadi kesempatan saya untuk menguras suami itu tidak benar. Bukan itu ya maksudnya ya. Nah, suami juga harus berusaha untuk memikirkan, melakukan kesejahteraan rohani istrinya. Mendoakan dan berdoa bersama dengan dia dengan menyadari bahwa mereka itu adalah teman pewaris ya. Teman pewaris dari kasih karunia, yaitu apa? Kehidupan. Ya. Jadi seorang suami harus mengusahakan kehidupan kerohanian istrinya, mengajak mereka untuk berdoa bersama ya, saling mendoakan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini Paulus mengingatkan kita bila seorang mengasihi istrinya, ia akan mengasihi dirinya sendiri, sebab mereka adalah satu adanya. Seperti Yesus yang telah memberikan teladan kasih-Nya kepada gerejanya. Ia memberikan nyawanya, hidupnya untuk umat-umatnya. Demikian dengan seorang suami harus mengasihi seperti dia mengasihi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini diajarkan kepada kita yang belum menikah ya, yang masih sendiri, yang masih lajang, bahwa orang-orang yang hendak menikah seharusnya sudah menyadari kekudusannya ya, dan memikirkan tindakan mereka lebih seksama dan penuh doa untuk menghindari banyak kesalahan. Jadi ketika kita memilih pasangan hidup kita, kita doakan sungguh-sungguh dan kita pikirkan untuk hidup bersama dengan pasangan kita. Banyak orang menikah tanpa mempertimbangkan latar belakang dari pasangannya, bahkan sifat-sifat pasangannya. Sehingga terkadang kita salah memilih pasangan hidup kita. Sehingga menjadi suatu persoalan dalam hidup keluarganya. Nah, ada juga yang tergesa-gesa melamar tanpa mencari tahu cocok atau tidak. Karena mungkin usia, karena mungkin berpikir lebih baik aku punya suami bisa menolong, bisa bersama-sama gitu. Ternyata tidak seperti itu. Nah, jadi kita perlu menekankan kekudusan akan pernikahan sehingga orang-orang yang belum menikah berpikir serius tentang pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan suatu kehidupan yang hanya satu hari saja, tetapi seumur hidup, Bapak Ibu ya. Nah, dua orang yang mengucapkan ikrar pernikahan, maka mereka telah masuk dalam hubungan manusiawi yang kudus yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita tahu bahwa Allah menciptakan, menetapkan keabadian dalam pernikahan sehingga tidak ada namanya perceraian ya. Nah, karena kenapa? Karena perceraian itu meninggalkan bekas yang tidak dapat hilang ya. Karena tidak mudah untuk melupakan suami atau istri atau anak-anaknya. Sekalipun ketidaksesuaian, ketidakcocokan di antara mereka karena suatu masalah, suami atau istri yang berniat hendak bercerai harus memikirkan anak-anaknya dan dengan berusaha untuk menyelamatkan rumah tangga mereka demi kepentingan anak-anak mereka. Karena pada umumnya anak-anak korban perceraian akan mengalami gangguan emosi yang hebat ya. Nah, inilah gambaran suami yang sejati, yang memerintah dengan kasih, bukan dengan kekerasan di dalam keluarga. Oleh karena itu, suami dan istri harus saling terbuka dan percaya dalam segala urusan rumah tangga dan hubungan sehingga dapat mengatasi segala kesulitan secara bersama. Nah, itulah yang diajarkan Tuhan mengenai kewajiban sebagai seorang suami. Kemudian teladan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Kita lihat dari ayat 30 sampai 33. Saya akan bacakan. Sebab tidak pernah orang membenci 30 ya.
Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teladan yang mulia yang diberikan Tuhan pada hari ini adalah kita melihat bagaimana keadaan dan pemikiran orang banyak saat ini, ya. Banyak orang berpikir, oh saya bisa menikah berkali-kali dengan laki-laki atau dengan perempuan. Nah, tetapi perintah Tuhan itu adalah tetap tentang pernikahan, yaitu satu laki-laki untuk satu perempuan seumur hidup, ya. Jadi satu laki-laki untuk perempuan seumur hidup, bukan sementara hidup, ya, seumur hidup. Nah, itu adalah yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena dikatakan di sini bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu bersama apa? Dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, itu ketetapan Allah tidak bisa diubah. Dan itu adalah tetap. Walaupun banyak orang berpendapat lain, tetapi kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, jadi tak seorang pun boleh menikah tanpa menyadari sungguh-sungguh bahwa pernikahan itu akan berlangsung sehingga tidak akan dipisahkan oleh maut. Sehingga hanya dapat dipisahkan oleh maut, ya. Walaupun kita lihat undang-undang perceraian yang sangat ringan, ya, memudahkan orang untuk bercerai. Itu adalah suatu kutuk yang terbesar pada dewasa ini. Nah, karena kesulitan ekonomi mereka bercerai. Karena masalah yang tidak selesai mereka bercerai. Sehingga dimudahkan oleh undang-undang saat ini. Nah, di sini tapi Yesus menjelaskan bahwa karena perzinahan yang boleh menjadi alasan perceraian. Tuhan mengatakan karena perzinahan orang boleh bercerai, tetapi orang yang bercerai tidak boleh menikah lagi. Karena itu sudah termasuk dalam perzinahan. Kecuali kalau istri atau suami meninggal, menikah lagi, itu diperbolehkan. Itu bukan perzinahan. Tetapi kalau suami istrinya masih hidup, dia menikah lagi, itu namanya perzinahan bagi Tuhan. Jadi itu sangat jelas, ya. Karena anak-anak itu mencintai keduanya, sehingga jangan sampai kita berpisah, ya, bercerai. Seperti itu. Nah, kesetiaan terhadap suami atau istri harus melebihi kasihnya kepada orang tua. Jadi tanggung jawab pertama dalam pernikahan adalah kepada rumah tangga yang baru, ya. Bukan rumah tangga orang tua kita, ya, tetapi rumah tangga yang baru, yaitu kita bersama dengan suami dan anak-anak kita. Tapi bukan berarti kita tidak lagi merawat orang tua kita. Kita tetap menghormati, merawat orang tua kita. Tapi kita lebih utamakan keluarga kita yang baru, yaitu bersama suami dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesimpulan kita pagi hari ini, bahwa pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang kudus karena ditetapkan oleh Allah, bukan oleh manusia. Sehingga tidak ada kata perceraian, tetapi mengusahakan untuk hidup bersama, dan hanya maut yang bisa memisahkan, bukan manusia. Oleh karena itu biarlah Tuhan mengingatkan kita, menguatkan kita sebagai seorang suami, seorang istri. Kita harus saling mengasihi, menghormati, dan hidup di dalam kasih Kristus. Dan kita yang belum menikah, mari kita kembali memikirkan, ya, kembali bijaksana dalam memilih pasangan hidup kita. Yang pasti kita harus bawa di dalam doa kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Mengingatkan kembali antara hubungan kami bersama istri dan suami kami. Walaupun kami menyadari terkadang kami gagal Tuhan, oleh karena pergumulan dan persoalan yang ada dalam keluarga kami,
Terkadang hubungan kami mungkin renggang, tidak mengasihi, kurang mengasihi Tuhan. Tapi Kau ingatkan kembali bahwa kasih Kristus adalah dasar kami untuk mengasihi pasangan hidup kami. Berkati ya Tuhan, supaya Engkau memberkati keluarga-keluarga, baik suami istri, jemaat GMI Kana ini, supaya mereka boleh saling mengasihi dan menghormati sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Dan berkati juga untuk jemaat-Mu yang masih hidup sendiri, Tuhan berkati supaya mereka mendapatkan seorang pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan yang telah Tuhan bentuk nantinya adalah kehidupan keabadian di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa, berkati anak-anak kami. Berkati mungkin kami sudah pernah gagal dalam pernikahan kami, tetapi Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup mengalami perubahan dan lebih baik lagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai berkati setiap keluarga-keluarga GMI Jemaat Kana ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita mengangkat lagu pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita merapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima dari berkat daripada Tuhan. Mari kita membuka kedua tangan kita. Allah mengutus kita pada hari ini. Hai engkau istri dan suami, mari engkau kasihi istrimu dan suami. Mari seorang istri menghormati suaminya dan seorang suami mengasihi istrinya. Dan engkau yang masih hidup sendiri, mari engkau hidup di dalam kekudusan. Biarlah Tuhan memampukan engkau di dalam hidup sebagai suami istri dalam keluarga untuk hidup fokus dan tunduk kepada Tuhan sebagai Allah yang kita sembah. Hari ini Tuhan akan memberikan berkat-Nya bagimu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, pengasihan daripada Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita pada hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita sudah selesai ibadah kita. Bagi Bapak Ibu yang mau memberi persembahan, dapat memberikan persembahan di nomor Bank Sumut atas nama Bu Ong Kui Hong dan Ibu Sumiati ya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa kita ada setiap hari Rabu jam 7.20 malam kita ada persekutuan doa dan kita akan membahas firman Tuhan yang sudah dibahas hari ini. Jadi akan dibahas pada hari Rabu. Jadi bagi Bapak Ibu jangan sampai kita ya. Kemudian Bapak Ibu ada kabar duka cita telah dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga, ayahanda daripada Bapak Saudara. Kiranya keluarga boleh dihibur dan ditolong. Dan Bapak Ibu, pesan saya tetap jaga kesehatan. Pakai masker, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun, kalau enggak memungkinkan pakai sanitizer, dan jaga protokol kesehatan. Karena apa? Karena Medan ini sudah zona merah kembali. Jadi kita harus jaga bersama-sama. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.